Hyang Caturatna, Guru Buddha, Dharma, dan Sangha, Om Guru Liensen Siti Hom. Saudara-saudara Dharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Sebagai anak manusia, tak seorang pun di alam ini yang tidak menyayangi orang tua sendiri. Namun tidak semua orang setelah orang tuanya telah berpulang masih saja peduli akan keberadaan orang tuanya. Di kalangan Chinese sejak zaman dinasti kedua di Tiongkok, Shang Cao, dinasti Shang, yang berkuasa antara tahun 1600 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1046 Masehi. Berarti 11 abad jauh sebelum Konfusius dan Buddha Gautama lahir di dunia. Orang Tionghoa sudah punya budaya bersembahyang kepada mendiang orang tua. Artinya jauh sebelum agama Buddha menyebar masuk ke daratan Tiongkok, orang Tionghoa sudah mempunyai kebiasaan menyembah orang tua. Ta Ji Jing, Sutra Mahasamgata, menyebutkan bahwa Si ruo wu fo, san si fumu, ji si si fo. Artinya jika tidak ada Buddha menetap di dunia, berbakti pada orang tua dengan telaten sama dengan berbakti pada Buddha. Kitab Pertobatan Kaisar Liang bab ke-8 mengingatkan agar saat kita melakukan pertobatan, jangan lupa melimpahkan jasa kebajikan kepada orang tua sendiri. Bahkan kepada orang tua pada 7 kelahiran lampau. Kitab Sutra Bhakti Seorang Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut. Suatu ketika Sang Bhagawa bersama rombongan siswa dalam perjalanan menuju selatan, tiba-tiba menjumpai seonggok tulang manusia di pinggir jalan. Sang Bhagawa menghampiri lalu bersujud dengan penuh hormat. Ananda dan siswa yang lain tidak paham mengapa Sang Bhagawa bertindak demikian dan beranjali sambil bertanya, Tathagata adalah guru agung di Triloka yang amat dicintai dan dihormati seluruh umat. Mengapa Tathagata menghormati seonggok tulang kering? Sang Bhagawa menjawab, onggokan tulang ini mungkin saja milik para leluhurku pada kelahiran yang lalu. Bagaimana mungkin manusia tidak menghormati orang tuanya? Itulah sebabnya aku bersujud dan memberi hormat. Saudara-saudara, ternyata budaya menyembah kepada orang tua di kalangan Chinese seiring dengan konsep ajaran Buddha. Namo Buddhaya. Mengzi Mencius, seorang filsuf Tiongkok penganut aliran Konfusianisme yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, pernah mengucap sebuah kalimat yang sangat terkenal, yaitu Lao wu lao iji ren zi lao, you wu you iji ren zi you. Ini bahasa kuno. Mungkin sebagian orang susah memahami arti kalimat ini. Kata lao pertama berupa kata kerja, artinya bakti. Kata lao kedua dan ketiga berupa kata benda, artinya orang tua. Lalu kata yu pertama berupa kata kerja, artinya asuh. Kata yu kedua dan ketiga berupa kata benda, artinya anak kecil. Jadi arti keseluruhan kalimat yang sangat mendidik ini adalah berbaktilah kepada orang tua sendiri beserta orang tua lainnya. Mengasuhlah anak kecil sendiri beserta anak kecil lainnya. Saudara-saudara, bakti dan asuh bukan lagi sekadar kewajiban, tapi sudah merupakan kodrat. Menurut catatan sejarah dinasti Ming, dinasti kedua terakhir Tiongkok, pada saat Kaisar Song Renjong sedang berkuasa di abad ke-11, ada seorang pria bernama Yang Fu yang taat agama Buddha. Ia seorang anak tunggal yang tinggal berdua bersama ibunya yang sudah tua. Suatu hari ia mendengar bahwa di daerah Sichuan ada seorang mahabiksu titisan bodhisattva bernama Wu Ji Tase. Ia segera berangkat ke sana hendak mendalami Buddha Dharma. Itu sebuah perjalanan menuju arah barat yang amat jauh, apalagi zaman dahulu butuh waktu berbulan-bulan. Suatu kali ia di tengah jalan bertemu dengan seorang biksu lansia.
Setelah berkenalan, biksu ini memberitahu Yang Fu kalau Wu Ji Dashi adalah gurunya dan Wu Ji Dashi tahu kedatangan Yang Fu. Untuk itu berpesan kepada biksu lansia ini memberitahu kepada Yang Fu bahwa daripada mencari Wu Ji Dashi, mendingan pergi mencari Buddha hidup saja. Yang Fu senang sekali. Buddha hidup ada di mana? Mohon cepat kasih tahu. Biksu lansia menunjuk sebuah arah yang berlawanan dan berkata, telusuri jalan ini, terus jalan ke arah timur. Suatu hari kamu akan ketemu orang yang kamu cari. Orang ini pakaiannya tidak terkancing dengan rapi dan mengenakan sandal yang terbalik. Itulah Buddha hidup. Wah, Yang Fu merasa senang sekali mendapat arahan dari Wu Ji Dashi lewat murid seniornya. Ia segera jalan menuju arah kedatangan. Siang malam terus berjalan supaya bisa cepat bertemu dengan Buddha hidup. Suatu malam, perjalanan yang cukup lelah mengingatkan dirinya untuk mampir ke rumah karena memang sudah dekat rumah. Ibunya yang sudah tua mendengar suara langkah anaknya sangat girang. Segera bangun dari tempat tidur dan menghampiri anaknya. Yang Fu melihat penampilan ibunya yang muncul dengan tergesa-gesa, yang pakaiannya pun belum sempat terkancing dengan rapi, sandal pun dipakainya sampai terbalik antara kanan dan kiri. Yang Fu segera sadar. Bukankah inilah sosok Buddha yang dimaksud oleh Mahabiksu? Orang yang berpakaian tidak rapi dan sandal pun terbalik. Ia segera bersimpu di hadapan ibunya yang sudah tua. Artinya dengan berbakti pada orang tua sendiri, Buddha pun ada dalam batinnya. Jika tidak berbakti pada orang tua sendiri, meninggalkan orang tua yang sudah lansia hidup sendirian, kemanapun ia pergi, tidak akan menemukan Buddha. Kitab Pedoman Anak Mulia Di Zi Gui menyebutkan, Fu Mu Zai, Bu Yan You. Orang tua masih hidup, sebagai anak hendaknya tidak melakukan perjalanan jauh. Demikian ketatnya orang zaman dahulu berbakti kepada orang tua. Orang zaman sekarang mungkin susah ikuti norma demikian. Namun kalaupun mau pergi jauh, paling tidak masih ada saudara dekat yang menemani orang tua di rumah. Apalagi orang tua yang sudah lanjut usia. Saudara-saudara, pembicaraan hari ini memang hendak mengingatkan kita satu hal, perilaku yang baik sejalan dengan ajaran Buddha. Dikatakan bahwa Ren Sheng Ji Fo Sheng, jalan manusia yang baik akan menuju jalan Buddha, atau Ren Cheng Ji Fo Cheng. Berhasil menjadi manusia akan berhasil mencapai Buddha. Mungkin dengan nada perkataan yang lain akan lebih menggigit. Bagaimana mungkin dapat mencapai Buddha kalau menjadi manusia saja tidak kompeten? Baiklah, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama menyanyikan sebuah gita wihara, Yuan Zuo Pusa Na Do Lian. 愿做菩萨那多莲，修炼心法永无杂念，花开花落在你身边，做前世今生的水莲。 善因结善缘，慈悲大无边，宽阔的胸怀，动感天地间，斩断尘世缘，烦恼丢一边，跪拜在佛前，常常把经念。 愿做菩萨那多莲，修炼心法开的娇颜，
那河水声荡在心间，就如歌声般的迷恋。愿做菩萨那多莲，修炼心法永沾念。花开花落在你身边，做前世今生的水莲。